Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sedang di Desa Kedung Menjangan, Kecamatan Purbalingga Kota. Saya sedang ada di lapak punya Bapak siapa, Pak? Pak Nurholidin. Pak siapa? Nurholidin. Pak Nurholidin. Ini beliau ada di Desa Kedung Menjangan, Kecamatan Purbalingga Kota. Jadi Bapak Nurholidin ini menampung daripada sampah-sampah yang ada di Desa Kedung Menjangan yang selama ini diangkut oleh warga setempat, kemudian dikumpulkan, kemudian dipilah, kemudian dibakar. Jadi solusinya ini kalau di Kedung Menjangan itu belum menggunakan sistem insinerator. Jadi nantinya ini baru nantinya kalau misalkan sudah ada dana, kemungkinan akan dibuatkan insinerator. Jadi pembakaran minim asap, bukan tanpa asap. Kalau tanpa asap itu hoak. Kalau membakar ya tetap saja ada asapnya. Jadi di sini ini kalau hasil daripada pemilahan sampah ini dijual lah ya, dijual kepada Bapak Nurholidin ini di Desa Kedung Menjangan, tepatnya dari perempatan lampu merah ke utara sekitar 50 meter begitu. Nanti kita lihat-lihat lah ya ke tempat pembakaran sampahnya ini bersama Pak RT ya, Pak RT ya. Halo Pak RT. Ya. Ini Pak RT siapa namanya Pak RT? Nono Suryono. Nono Suryono. RT berapa? RT 3 Di Kedung Menjangan. Kecamatan Purbalingga Kota ya. Oke, Kabupaten Purbalingga. Nanti boleh kita lihat-lihat ke lokasi sana ya. Ada 5 tempat. Oh, berarti di Kedung Menjangan ini ada 5 tempat, Pak. 5 tempat. Di mana saja ya, Pak ya? Ya, di sebenarnya belakang kelurahan ada. Setiap RW gitu apa gimana ya? Ya, aku kurang tahu itu ya. Iya. Pokoknya sebelah sana tuh ada. Iya, iya. Kemudian sebelah timur kuburan. Iya. Dan di sini ada 3. Jadi tiap-tiap itu ada tempat pembakaran gitu ya. Sebenarnya kurang efektif lah ya. Seharusnya satu tempat ya kan dikumpulkan baru dilakukan pembakaran. Oh iya Pak, saya mau tanya terkait dengan asal muasalnya ini sampah kok bisa sekarang dibakar seperti itu, bagaimana ceritanya Pak? Awalnya Dulunya yaitu waktu saya buang sampah di Petemon. Tempatan Petemon. Iya, Banjaran sana ya. Ini kan untuk mempermudah Ya, itu kan istilahnya diambil. diambil Lah, sudah diambil. oleh DLH ya Pak ya. Oleh DLH diambil tiap rumah gitu ya Pak. Iya, Iya. teman-teman kan minta konsultasi sama RT, jadi nanti semua rumah Rumah yang di pinggir jalan bisa keambil semua. keambil semua oleh DLH itu. Jadi Iya. satu rumah berhenti ambil, satu rumah berhenti ambil oleh DLH itu. Ya, sudah ada bak-bak sampah. Oh gitu. Kalau dulu berapa iurannya itu Pak untuk di 5.000 plus 10.000. 5.000 plus 10.000? 5.000. Oh iya ya. Jadi bukan dalam arti itu tadi Bapak berbicara kesadaran berarti tidak harus ya Pak ya. Tergantung debit sampahnya juga ya Pak ya. Kadang ya ada yang bayar, ada yang Kosong bayar. gitu ya. Iya iya iya. Kadang ya lain kampung malah buang nang kono ya. Oh iya ada. Buangnya ditumpuk sekalian di satu tempat ya Pak ya. Kayak gitu. Iya. Jadi kalau sekarang itu udah nggak tiap rumah tapi tiap RT malah bahkan ya. Tiap RT ada yang narikin gitu ya, pakai gerobak ya Pak ya. Kemudian dikumpulkan, dibakar gitu. Tapi sebelum dibakar kan dipilah ya Pak ya. Oke Pak, iya iya iya. Kan bisa dijual. Iya iya iya. Iya. Ya, nanti saya akan melihat ke tempat pembakaran sampahnya ini bersama Pak RT. Oke. Ya, itu tempatnya nyewa, Pak. Oh, tempatnya nyewa kepada warga. Pak, jadi istilah masa kerja RT itu Iya. yang 3 tahun, ya dong nyewanya 3 tahun. Oh, Nanti gitu. Untuk dilanjut ya RT yang baru. Oh, jadi tempat pembakarannya itu nyewa ke warga ya Pak ya. Iya, nyewa. Oh, begitu. Tiap tahun naik. Emang kalau dari pihak desanya sendiri Pak RT itu nggak ada apa namanya tanah bengkok apa tanah sawah apa lapangan Kan jauh? dekat permukiman gitu. Oh, ada tanah bengkok tapi dekat permukiman gitu. Sebenarnya kalau misalkan dekat permukiman tapi menggunakan tadi yang seperti mesin saya bicarakan yang saya sedang memproduksi itu beli bahannya ke sini itu saya ke tempat Bapak itu. Jadi nanti kalau udah ada insinerator pembakaran minim asap itu bisa meminimalisir masalah pencemaran udara begitu. Iya. Nanti boleh lihat ke tempatnya ya Pak RT. Oke ya. Iya ya. Oke, terima kasih. Iya, kembali lagi. Ini saya sudah ada di lapangan Desa Kedung Menjangan. Kalau yang sebelah sana itu yang ada bangunan itu kelihatan itu Hotel Braling itu. Hotel Braling. Itu ini tempat pembakaran warga Desa Kedung Menjangan. Ini seperti ini pembakarannya. Jadi
masing-masing RW itu mengelola apa tempat-tempatnya sendiri-sendiri satu-satu. Iya. Ini kalau di sini itu memakai tungkunya terbuat dari genteng ya. Terbuat dari genteng. Genteng sama bata. Iya. Ini di bawahnya ini besi-besi. Besi behel, tebal-tebal, gede-gede. Harus pakai yang gede nih. Kalau pakai yang kecil ya pasti akan melewot atau mentelong atau bengkok. Ini tungku 1, ini tungku 2, ini yang tungku ketiga. Ini artisnya nih. Ini seperti ini sedang melakukan pembakaran ya. Ini sampah-sampah setelah dipilah diambil yang berharga itu dibakar. Ya, ini yang sudah tidak berharga, ada pempes, ada baju-baju. Ya, paling apa? Iya, paling banyak pempes ini, paling banyak ya anak kecil tuh. Macem-macem lah, baunya juga sedap. Iya. Ya maklum saja di sini karena belum memakai incinerator, masih memakai cara manual atau sederhana. Ya harap dimaklumi. Kalau memang itu pemerintah mau menyengkuyung program ini ya bisa nanti menghubungi Pak Abeng untuk bisa membuat mesin incinerator. Jadi pembakaran minim asap. Tapi ya mungkin bisa bersinergi dengan kelurahan atau RT atau RW atau DLH itu seperti itu. Biar nanti kami tim Abeng Mufler bisa membuatkan mesin incinerator pembakaran tanpa asap. Bukan tanpa asap, minim asap ya. Minim asap. Jadi asapnya tidak seperti ini guys nantinya guys. Ini sebetulnya sih kalau awal-awalnya saja ini asapnya begini. Kalau nanti apinya udah jadi nanti asapnya akan hilang dengan sendirinya ya. Bukan hilang ya, minim lah. Minim. Ya mau bagaimana lagi kalau nggak dibakar kayak gini, mau dibuang di TPA Bedaga sana terlalu jauh. Ini proses untuk menyalakan apinya ini yang pakai karet atau karet ban atau kayu atau plastik yang kering-kering di bawah. Oh, ini aja pakai reel ini ya udah mentelong ini ya. Ya. Ini aja memakai besi terbuat dari rel kereta api aja itu udah bengkok itu. Apalagi kalau yang besi-besi sebesar ibu jari. Iya. Ini bangunan ukurannya 5 kali 8 meter. Tanahnya sewa ke warga. Jadi setiap warga nanti iuran. Per tahunnya berapa kalau sewa tanah ke warga ini Pak RT? 350 Per tahun? ya. Oh, 1 tahun 350 untuk lokasi ini aja apa keseluruhan? Enggak, ini aja. Oh, ini aja yang ada lapaknya ini ya. Ini seperti ini ya, harap maklum lah. Ini sampahnya warna putih ya, dibanding dengan sampah warna hitam itu lebih beracun sampah yang warna hitam dibanding dengan sampah yang warna putih. Tapi itu juga tergantung kandungan bahan yang dibakar juga. Kalau misalkan ada yang komplain ini, Mas, itu ya pencemaran udara. Lah sekarang bandingkan saja antara pencemaran udara yang ditimbulkan oleh pabrik-pabrik kayu yang itu asapnya hitam pekat dengan apa namanya emisi gas buang dari mobil-mobil, dari motor-motor, itu juga berbahaya. Tapi kalau dari dulu juga kaum tani juga setelah selesai panen itu selalu membakar apa namanya damen ya atau pohon padi itu, sekam padi itu dibakar. Ya beginilah Indonesia. Kalau tidak melakukan seperti ini ya mau melakukan bagaimana lagi? Sebetulnya antara pencemaran udara yang ditimbulkan oleh asap itu dibanding dengan pencemaran air tanah yang ditimbulkan oleh tumpukan-tumpukan sampah Mas Pak RT.
Itu lebih berbahaya tumpukan sampah yang mencemari air tanah dibanding dengan pencemaran udara yang ditimbulkan oleh asap. Lebih berbahaya pencemaran air tanah. Ya, kalau misalkan kayak gini kan ada asap gitu, itu bisa dinetralisir oleh tumbuh-tumbuhan sekitar udara itu, apalagi ini kan di tengah sawah ya. Jadi kalau misalkan insinerator itu walaupun dekat pemukiman warga, saya yakin udara asap yang ditimbulkan itu minim sekali. Jadi awal penyalaannya itu ada asap, tapi sedikit lah, dikit ada asap. Nanti setelah api jadi itu akan bisa berkurang asapnya. Ini desa Kedung Benjangan sebetulnya tempatnya strategis ya. Dari jalan utama itu sebelum lampu merah, kalau dari arah Bancar, dari arah utara, arah Patung Knalpot itu ke selatan, terus Patung Knalpot ngidul ke selatan, terus Ngetan, ada Kodim, ada Bancar, ngidul lagi ke selatan lagi, ada Hotel Braling. Nah itu Hotel Bralingnya itu. Hotel Braling baru ke selatan, terus sebelum lampu merah belok kiri. Disitulah tempatnya. Oh iya, depan kantor PDAM. Nah, kantor PDAM itu ada di sebelah sana itu, kantor PDAM itu. Yang gedungnya tinggi itu kantor PDAM. Hotel Braling itu Unperba, Universitas Purbalingga, baru sini PDAM, baru maju dikit belok kiri. Nah, di situ tempatnya pembakaran warga Desa Kedung Benjangan, Kecamatan Purbalingga Kota. Ini seperti ini. Harap maklum lah ya, asap yang ditimbulkan ini masih banyak, tapi mau bagaimana lagi, karena ini yang disepakati oleh warga ya terpaksa. Mau bagaimana lagi, mau membuang sampah, mau ditumpuk kayak gitu kan malah lebih berbahaya kalau menurut saya. Jadi dengan keputusan warga membakar sampah ini itu udah keputusan final, tapi memang ada sih obrolan-obrolan ke arah pembuatan insinerator yang ramah lingkungan. Jadi nanti dari pembakaran tersebut itu bisa menghasilkan insektisida. Jadi asap yang disaring itu akan menghasilkan sejenis cairan, itu akan sangat bermanfaat buat nyemprot tanaman tanpa kimia. Itu seperti itu. Tapi lebih canggih lagi kemungkinan kalau memang ini tempatnya agak luas gitu, misalkan 100 ubin atau 50 bin, 100 ubin berapa ya? Ya sekitar 1 hektar lah ya, 1 hektar. Kemungkinan nanti ada pemilahan sendiri. Jadi setelah sampah datang dari sana diangkut turun ke sini, di sini dipilah. Oh ini yang plastik, oh ini yang kaca, oh ini yang kardus, oh ini yang besi, itu dipilah. Sedangkan kaca sendiri laku, besi laku, kardus laku. Nanti dipisah-pisah. Kalau yang sudah dipisah itu nanti bisa dimasukkan ke dalam mesin, namanya mesin pemilah sampah. Nah itu coba Abeng Muflor bisa membuatkan ya, tinggal silahkan kontak-kontak saja, mesin pemilah sampah. Jadi sampah yang udah dipilah-pilah itu masuk ke dalam mesin, jadi nanti keluarnya yang plastik ke sana, yang plastik. Kalau yang kayak bangsanya organik kayak daun kardus atau apa, itu nanti itu akan menjadi bubur. Karena di mesin itu sendiri nanti kita akan alirin pakai air, jadi dia tidak terlalu basah tapi nyemek-nyemek gitu loh, akas gitu, nanti jadi bubur. Nah bubur itu bisa buat media maggot, nanti maggotnya setelah panen dijual per kilonya itu sekitar 7.000. Nah itu nanti bekas maggotnya itu, atau dinamakan biasanya orang sebut itu kasgot, itu bisa dibuat menjadi pupuk organik. Ya, pupuk organik itu bisa berguna sekali buat tanaman-tanaman kayak padi, kayak tanaman-tanaman hias lainnya kayak gitu. Itu kasgotnya itu sangat berguna sekali. Sedangkan tadi kalau misalkan untuk lebih membuat si sampah plastik itu lebih berguna lagi, lebih berharga lagi, itu akan bisa melalui proses pencucian. Jadi plastik yang kotor-kotor itu nanti akan dicuci, setelah dicuci nanti dikeringkan, setelah dikeringkan nanti akan dibakar lah, tapi bukan dibakar, jadi dipanasin, nanti si plastik itu akan meleleh. Kemudian setelah meleleh nanti akan dijadikan 1 biji plastik, yang kedua ataukah mau dibikin paving, yang ketiga ataukah mau dibikin papan. Nah itu kan bisa sangat ada nilai uangnya gitu loh, berguna, ada nilai tambahan lagi, itu seperti itu. Tapi ya
Sementara wong belum ada mesin gibrik, mesin penyaring, belum ada mesin pemilah, belum ada mesin ingenerator. Ya sementara manual tech seperti inilah kejadiannya. Jadi harap maklum buat para netizen, silahkan berkomentar tapi komentar yang membangun ya, jangan membuli lah istilahnya. Dukung terus. Ini adalah usaha dari warga Desa Kedung Menjangan, Kecamatan Purbalingga Kota, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi jangan dibully, "Mas, itu Mas, asapnya mencemari lingkungan." Ya kalau nggak dibakar mau gimana lagi? Iya, dibuang ke kali malah nambah masalah lagi gitu. Jadi ini dari kesepakatan warga, ini ada 3 tungku, 1, 2, 3. Nah itu masing-masing RW punya tungkunya masing-masing itu. Oh ini tungku RW 1, itu tungku RW 2, nah itu tungku RW 3. Kebetulan ini Mas, ini siapa namanya tadi? Mas Triyono ini. Mas Nono. Satu RW ini ya, ini Mas Nono ini ya. Nah ini Mas Nono sendiri selaku Pak RT-nya ya, untuk RT 3 RW 2. Iya. Satu tungku satu RT ini. Satu tungku satu RT. Untuk pengelolaannya sendiri bagaimana ini Mas Nono? Pengelolaan dari RW. Yang mengelola RW. Yang mengelola RW. Iya. Uang tarikannya sekali ngambil satu minggu. 2 kali. 1 minggu 2 kali. Oke. Satu rumah 2000. 2000 itu uang harian ya, yang uang 1 minggu 2 kalinya itu. Iya. 2000, ada yang ngasih 5000. Iya, kadang-kadang ada yang ngasih 5.000. Ada yang 10.000. Iya. Ya tergantung kesadaran warga lah ya. Iya, betul. Ataupun mungkin debit sampahnya banyak juga. Ini tambahin maning kayak gitu ya. Iya, itu sangat-sangat bijaksana. Nah, itu sudah ada istilahnya kerukunan lah, kesadaran dari para warga ya. Iya. Jadi kalau itu yang iuran itu terserah lah warga itu seikhlasnya, dan ada iuran bulanan ya yang tetapnya ada ya. Tetap ada. Ya yang ngasih tetap 1 bulan ada, yang harian ada. Oh, yang tetapnya itu berapa? Yang tetap 20.000. 20.000 ya, 1 bulannya ya. Bagi Pak yang warga yang membuang itu 1 minggunya 2 kali, terserah ngasih berapa seikhlasnya. Kalau yang per bulannya itu 20.000 ya Mas ya. Oh iya iya. Dan uang itu dikelola oleh Pak RT tentunya. Iya. Oleh warga bareng-bareng gitu ya. Iya. Buat perbaikan tungku. Buat perbaikan sini ya. Oh iya. Kalau selama ini yang kerjanya, mohon maaf saya agak tak bertanya, yang kerjanya kan yang mengelola antara Pak RT sama kalau di dalam RW-nya Mas, dalam RT-nya. Yang mengelola, ya yang mengelola, yang bakar, yang ambil itu. Yang ngambil ya satu RT. RT ada anggotanya. Seharusnya 2. Satu RT, anggotanya 2, 1 RT. Oke. Tapi sementara satu itu 1. Sistemnya gotong royong apa nanti dari uang hasil tarikan itu nanti akan dibagi? Ya dibagi 2. Oh, dibagi 2 kayak itu ya. Oh iya. Bulan tadi juga ini Pak RT memilah-milah plastik ya, akhirnya dijual ke Pak siapa tadi namanya? Nurholidin. Pak Nurholidin ya. Beliau selaku penggagas terkait pengepul plastik sekaligus juga sebagai penggagas untuk melakukan pembakaran ya. Walaupun belum maksimal ini seperti itu ya. Sekarang saya mau tanya kepada Pak RT nih, Pak RT Nono, harapan dari warga keseluruhan di Desa Kedung Menjangan apa terkait dengan penanganan sampah? Ya, semoga seluruh warga yang membuang sampah ke sini semua lah, supaya jangan membuang ke kali lagi, karena Oh. masih ada yang membuang ke kali. Kalau menurut ya pengalaman itu pernah ada juga yang bakar ke buang ke kali ya? Ada ya masih ada 1-2 orang lah yang Ke kali gede apa kali kecil? kali itu tuh kali ngas, Kali apa namanya? kali ngas. Kali ngas ya. Biasanya Oh. gitu, ya. Jadi kalau dibuang ke kali endingnya tetap ke Tetap ke warga lagi. warga lagi, balik lagi, muter lagi sawah. Musim hujan pasti banjir. Banjir isinya sampah. Ya, pasti Nah, warga itu yang apa pengendara enggak sawah, kasihan itu warga yang punya pasti sawah? kebanjiran pasti mati nanti padinya. Iya, karena pencemaran limbah itu ya. Dari sebelumnya kan 1 tahun cuma 1 kali panennya. Oh gitu. Karena kalau masa rendang kayak gini pasti banjir terus. Apa tadi ceblungan ya? Iya. Oh ceblungan, gon jero lah ya. Iya, cuma 1 kali itu. Iya, biasanya cuma 1 kali. Oh, iya iya Jadi iya. sekali 2 kali pasti mati. Heeh. Masalahnya banjir itu sih. Iya 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 iya. Nah, mungkin dari pembuangan airnya kurang lancar apa mungkin dari penyumbatan sampah yang nggak Iya. tahu kurang tahu. Tapi untuk sampai ini mendingan lah ya, alhamdulillah agak berkurang ke atas kesadaran Ya, warga. sampah sedikit lah udah nggak terlalu banyak. Iya 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 Mungkin iya. dari yang mungkin pembuangan dari yang di atas mungkin yang masih belum ada tempat pembakarannya mungkin. Iya, bisa 2 jadi kali. seperti itu, dari atas turun ke bawah kayak gitu ya. Kalau Iya. daerah Ketumjana sih ya insya Allah udah
70% lah buang sampah ke sini semua. Kalau harapannya terkait dengan pembakaran ini apa seperti apa? Yang ramah lingkungan apa Ya, gimana kira-kira Pak RT? jangan seperti itu. Iya iya. Pengennya seperti itulah ya. Iya iya iya. Ini kan masih Manual, manual, ya. tradisional, Masih lama bakar pembakarannya. tungku. Ya, Iya iya. 1 hari lebih. Heeh. Oh ini kalau udah ditumpuk kayak gini, tadi sampah berapa gerobak? 2 gerobak ya? Ya, ini 3 gerobak bunyinya. Oh 3 gerobak ini, 3 gerobak masuk ke dalam ini semua ya, bak semua ya. Nah itu habisnya dalam berapa jam? Ya dari jam 10 sampai jam 3 sore nanti. 10 sampai dengan jam 3 sore, 10, 11, 12, 3, 5 jam ya. 4 jam 5 jam habis ya. habis. Habis. Nanti Gangguannya musim hujan, Pak. oh gangguannya musim hujan. Apa itu? Seperti apa? Kan sampah basah bisa. Oh dari luar sampah basah, dibakar lebih sulit. Iya. Iya lama. Sama. Hmm. Kalau basah sih Sampai lagi musim hujan sampai kebanyakan basah, Pak. dari 1 Iya, hari iya. 1 malam bisa. Pagi-pagi Oh Bisa gitu. 2 hari lah, Pak. Bisa 2 hari ya. kadang 2 hari. Tapi hidup terus sapinya ya. Itu. Iya iya. Iya, yang tinggi lah. Ini sisa-sisa anunya ya, sisa-sisa pembakarannya ini ya. Kan bekas kelapa muda dibakar Bekas lama muda masih bisa hancur ya. basah. Ini kalau mau ada yang ngambil boleh ini ya, Boleh, ambil ya, abunya ya. Diayak Pupuk buat basah pupuk itu ya. yang punya tanah itu. Oh, yang punya tanah itu diambilin buat pupuk sana itu ya. Tapi paling tidak diayak dulu ya. Dulu terus didinginkan dulu. Iya 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 iya. Baik baik. Pakai plastik, Pak. Ya. Ayahnya pakai plastik. Oke, begitu saja Pak RT. Ini terima kasih sekali atas informasinya dari Desa Kedumenjangan, Kecamatan Purbalingga Kota, Kabupaten Purbalingga. Siap gaspol lah ya. Gaspol, Dari semangat. semangat ya ya. Nanti bisa diperbaiki lagi kalau misalkan ada dana bisa menggunakan insenerator ya. Oke. Iya. Terima kasih Pak RT, terima kasih Om, Pak, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel YouTube Abeng Muflar. Terima kasih.